What's the time? Seems it's already morning. Jika kalian ingin membuat secangkir teh, pertama-tama masukkan serbuk teh ke cangkir. Masukkan gula, tuangkan air, aduk-aduk, lalu tunggu untuk menyeduh teh tersebut. Dalam kasus ini, Anda bisa mengubah urutannya. Dari memasukkan air dulu, gula, lalu serbuk teh, dan aduk-aduk sambil menunggu waktu untuk menyeduh. Sistem ini adalah sistem deterministik, karena kita dapat menentukan hasil dengan mengetahui prosesnya. Nah, sistem thinking ini mengajak kita untuk berpikir kalau untuk ke D, kita nggak harus ke A, B, dan C. Sistem thinking ini mengatakan kalau kita ingin melakukan A, B, dan C, bisa saja hasilnya akan mempengaruhi munculnya E dan F, yang hasilnya akan menghasilkan D, yang pada akhirnya justru akan mengganggu munculnya D. Ribet kan? Hehehe. Pernah gak sih kalian melihat orang-orang sukses di sekitar kalian? Atau mendengar cerita tentang orang-orang sukses tapi dalam kehidupan akademiknya ternyata tidak lulus sekolahnya? Pasti pernah kan mendengar cerita teman-teman? Eits, tapi jangan kalian berpikir kalau mau menjadi orang sukses itu harus tidak lulus sekolah ya teman-teman. Itu salah besar loh. Sukses itu dipengaruhi oleh banyak faktor, bukan karena sekolah atau tidaknya seseorang, tapi karena berbagai faktor lainnya seperti motivasi, kerja keras, inovasi, keterampilan, perencanaan, keuntungan, dan lain-lain. Oke, balik lagi ke judul yang udah kalian baca. Menurut Peter Senge, dalam bukunya yang berjudul The Fifth Discipline, mengatakan bahwa sistem berpikir adalah suatu kerangka kerja untuk melihat keseluruhan proses, melihat hubungan saling keterkaitan, dan mengenali pola-pola daripada melihat potret terpotong-potong yang statis. Kita sering nih berpikir linier. Misalnya kita ambil contoh banjir yang selalu ada di Jakarta, yang disebabkan karena banyaknya sampah di sungai atau limbah pabrik. Itu bisa ditanggulangi dengan membuat bendungan atau waduk. Padahal membuat bendungan atau waduk itu malah terkendala biaya yang lebih besar karena pembebasan lahan, dan malah bisa makin banjir lagi karena kelamaan menunggu pembebasan lahan tersebut, ya kan? Nah, padahal nih banjir itu bukan perkara soal sampah atau limbah pabrik saja, tapi bisa juga karena pada saat urbanisasi banyak orang yang tinggal di pinggiran sungai sehingga membuat daerah resapan banjir menjadi hilang. Akibatnya, air tidak mampu diserap di tepian sungai lagi dan akhirnya meluas kemana-mana. Sistem adalah suatu kumpulan pendapat-pendapat, prinsip-prinsip, dan lain-lain yang membentuk suatu kesatuan yang terhubung, hubungan satu sama lain. Nah, gimana cara berpikir linear dan berpikir sistem? Kalau berpikir linear itu mencari sebab akibat dalam satu permasalahan dan melakukan pendekatan analisis, yang artinya membongkar suatu fenomena dalam berbagai elemen-elemen yang lebih kecil. Sedangkan berpikir sistem itu memahami pola suatu masalah dan melakukan pendekatan sintesis. Pendekatan sintesis itu kebalikan dari pendekatan analisis, yang artinya mengkombinasikan elemen-elemen